إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الصلاة والسلام على النبي الهدى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين والتابعين التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة ربه إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Baiklah, pada malam hari ini sebelum saya mulai dan sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu kita doakan dulu saudara-saudara kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, terutama sahabat kita, tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran dalam mencari nafkah, mencari rezeki, dan dicukupkan segala kebutuhannya. Serta semoga mereka semua, kita semua yang sedang mempunyai masalah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar untuk kita semua. Yang sakit semoga segera diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya hidup kita di dalam dunia ini adalah merupakan jalan, dan kita semua ini sebenarnya sedang berjalan menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada alam berikutnya yang tentunya sebagai seorang yang beriman kita berpandangan jauh ke depan, sehingga masa depan kita bukanlah akhir daripada sekolah kita di dalam dunia, kemudian menjadi pejabat, kemudian menjadi pegawai, kemudian mendapatkan pekerjaan, kemudian sukses, kemudian kaya, dan seterusnya. Tapi masa depan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai seorang yang beriman kepada akhirat, masa depan kita yang kita tatap dengan penuh harapan adalah akhirat kita. Kita senantiasa bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak di akhirat kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kedudukan yang mulia bersama umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yang mereka mendapatkan predikat salih, yang mereka mendapatkan predikat syahid, yang mereka mendapatkan predikat salihin, muttaqin,
dan juga mendapatkan predikat sabirin. Malam hari ini saya ingin bertadzkirah tentang kesabaran. Mungkin selama ini kita semua seringkali mendengar ada orang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Ada yang mengatakan pula bahwa kesabaranku sudah habis. Betul? Akan tetapi sesungguhnya itu semua adalah ucapan-ucapan manusia yang berputus asa. Karena ketika manusia berusaha untuk sabar, akan tetapi kemudian menemukan titik buntu, jalan buntu, kemudian mengatakan bahwa kesabaranku sudah habis, maka ujian sabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lulus. Tidak apa? Tidak lulus. Sebab ketika kita ada di sekolahan, itu kita akan diberikan pelajaran dulu, diajarin dulu oleh guru kita. Setelah diajarin, bisa kemudian baru dites atau diuji. Beda dengan kehidupan manusia. Kita semua diuji dulu nih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diuji, barulah dari ujian-ujian tersebut kita mendapatkan pelajaran hidup yang kemudian akan menguatkan jiwa dan raga kita, akan menguatkan sanubari kita, akan menguatkan keimanan kita. Dan tentunya disitulah nanti kita akan menemukan sebuah arti daripada kesabaran yang sesungguhnya. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Yang memberikan batas kesabaran kita itu adalah yang menguji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Allah sudah tentukan bahwa kita menjadi as-sabirin, menjadi orang-orang yang bersabar, maka ujian tersebut akan dihentikan dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berubah menjadi anugerah ataupun kebahagiaan. Jadi sabar itu tidak boleh ditentukan batasnya oleh manusia, tapi batasnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai seorang mukmin haruslah yakin bahwa Allah itu pasti akan menguji hambanya yang mukmin, yang beriman. Jadi yang diuji itu adalah yang beriman. Kalau nggak kepengen diuji, jangan jadi orang beriman. Seperti ketika kita belajar di sekolahan, yang diuji itu adalah yang sekolah. Kalau yang nggak sekolah nggak bakalan diuji. Orang nggak sekolah mau ikut tes, orang nggak sekolah mau ikut ujian, nggak bisa. Seperti kita kadang sholat kagak, puasa kagak, ya, zakat kagak, baca Quran kagak, zikir kagak, giliran tersandung masalah katanya lagi diuji. Padahal itu merupakan sebuah peringatan, bahkan mungkin merupakan sebuah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yakin seyakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita, akan tetapi justru Allah akan meningkatkan derajat kita di sisinya. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kedudukan sabar ini pada perintah awal sebelum salat, ketika kita semua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama tentang bab sabar ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah
fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan sabar dan salat. Kalimatnya selalu yang didahulukan bisobri, kemudian baru wassalat. Berarti ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, yang kita utamakan adalah sabar. Sabar. Dalam berdoa kita sabar. Sabar karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktunya kapan doa kita itu akan diijabah. Jadi kita nggak boleh memaksakan diri bahwa besok saya harus sukses, besok apa yang saya minta harus diijabah. Nggak bisa begitu. Maka dari itu diperlukan kesabaran. Kemudian mengerjakan sabar dan sholat. Sabar dulu yang paling utama. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada waktu tertentunya. Sedangkan sholat itu ada waktunya. Sabar itu ya terus sampai Allah memutuskan bahwa kita semua sudah lulus dalam ujian kesabaran tersebut. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Akan tetapi sesungguhnya sabar, sholat itu berat. Sabar itu berat. Sholat yang benar juga berat. Apalagi kalau sholatul lail, sholat malam, tahajud, ya, maka ini merupakan ibadah sunnah yang paling utama untuk sholat tahajud. Kenapa? Berat, bro. Berat. Rata-rata melek, ya, bangun karena kebelet pipis. Udah pipis tidur lagi. Kenapa? Berat. Fa innaha lakabiratun. Begitu pula dengan sabar, ini berat. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Yang bisa khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beribadah juga yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Maka fa'budhu ka'annaka tarah. Sembahlah Allah, sembahlah Dia Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Fa'ilam takun tarah, ketika kalian semua tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa fa innahu yarak, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kalian. Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Jadi ketika kita tidak merasa bahwa sholat kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang kata-kalam dengan Allah, kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, ketika kita tidak bisa merasakan hal seperti itu, usahakan, yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita semua dalam segala hal. Bahkan apapun yang terbersit di dalam dada kita, Allah tahu tanpa perlu kita ucapkan. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surat Al-Baqarah, masih tentang kesabaran juga.
ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kalau tadi innallaha, kalau yang ini innallaha ma'as sabirin. Kalau tadi fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan kalian semua, bis-sabri, dengan bersabar, was-salati, dan mengerjakan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirina, beserta orang-orang yang sabar. Kalau kita berjalan, kalau kita pergi bersama bos, kita pergi bersama orang yang membawa uang banyak, kita mau jalan-jalan nih, perasaan nyaman apa enggak? Nyaman. Kita pergi bersama orang yang kuat, pas jalan yang kita lewati adalah jalan yang angker ataupun rawan, banyak begal, tapi kita pergi dengan tentara yang bawa senapan, nyaman ya? Nyaman. Apalagi ketika kita senantiasa atau Allah senantiasa bersama kita, maka bagi orang-orang yang beriman sungguh akan terasa sangat nyaman. Itulah maka para ulama, para aulia itu mereka la khaufun, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan juga tidak pernah bersedih karena senantiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga saja kita semua itu bisa belajar untuk senantiasa bersabar dan yakin bahwa kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah meyakinkan kita, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian semua, akan menguji kalian semua bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawfi, dari rasa takut, wal ju', dan juga rasa lapar, haus, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan juga berkurangnya harta kalian, berkurangnya jiwa kalian, berkurangnya orang-orang yang kita cintai, was-samarat, dan juga berkurangnya buah-buah. Samarot ini kalau di Jawa itu bisa berarti juga padi, petani. Pas padinya sudah menguning, sudah merunduk, sudah tinggal panennya, tiba-tiba datang puting beliung, padinya roboh semua, atau tiba-tiba datang banjir bandang. Udah padinya ke bawah banjir, udah gitu ada juga sebagian keluarganya yang hanyut ke bawah banjir. Di situ berarti hartanya terbawa, terus jiwanya juga ada yang hilang, orang yang kita cintai hilang ke bawah banjir. Nah, ini ujian bagi orang yang beriman. Tapi ada sebuah kalimat untuk orang-orang yang beriman, wa basyiris sabirin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Siapa itu dalam hal ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan siapa yang sabar. Mereka adalah alladzina idza asabatuhum musibah
orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Jadi ketika kena musibah, tertimba musibah, yang diucapkan adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu toh, bukan tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkadang kita sudah kebiasaan sih ya, kadang tersandung dikit apa keluar kalimat tersandung keluar kalimat bukannya inna lillahi, tapi apa siapa ini yang naruh batu sembarangan, siapa ini yang naruh barang sembarangan gitu. Jadi bukan keluar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un terlebih dahulu. Jadi ini segala musibah, bukan hanya ketika kita atau ketika ada orang meninggal saja, tapi ketika yang terjadi di tengah masyarakat kita kan, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja itu hanya diucapkan ketika ada orang meninggal. Padahal enggak, musibah apapun kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari Allah, semuanya dari Allah, harta kita dari Allah, anak kita dari Allah, orang tua kita semuanya dari Allah, milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi maka ketika diambil kembali oleh Allah, kita ikhlas. Kita ikhlas. Dan kemudian ketika kita berhasil, kita bisa mencapai titik kesabaran, akan ada sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Dari kalimat wabasyiris sabirin tadi itu ada ayat terusannya, Jadi untuk orang-orang yang ketika mendapatkan musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka apa balasan dari Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim, mereka itulah, dan untuk mereka semua itulah sholawatum min rabbihim warahmah, keberkahan yang sempurna, sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita semua tahu bahwa rahmat bagi kita itu sangatlah penting. Rahmat dari Allah itu sangat penting. Kenapa? Karena ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita tidak akan cukup kalau kita akan tukar dengan surga. Ibadah kita nggak cukup, sekalipun kita beribadah siang malam tanpa henti, tanpa tidur misalnya, itu nggak akan cukup bila akan ditukar dengan kenikmatan surga. Maka yang kita butuhkan adalah fadl atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat Allah kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tapi pola pikir kita jangan dibalik, nggak usah beribadah banyak-banyak, yang penting dapat rahmat Allah kan masuk surga. Bro, ibadah yang terus-terusan, ibadah yang mantap, sholatnya khusyuk saja belum tentu mendapatkan rahmat Allah. Apalagi yang ogah-ogahan, yang denggelungan, apalagi yang enggak sama sekali. Bagaimana mau mendapatkan rahmat Allah? Nurut aja enggak sama Allah, gitu.
Ya, kalau kita punya anak kita nggak nurut sama kita, emang bagaimana perasaan kita? Nggak nurut. Ya. Kita saja misalnya di Indonesia saja nih, kita bernegara. Kalau kita nggak taat sama peraturan negara, apa? Akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan hukuman. Orang pengen jadi PNS, pengen jadi pegawai negeri, pengen jadi pejabat, pengen jadi camat, pengen jadi lurah, pengen jadi gubernur bahkan. Tapi kalau dia tidak taat kepada peraturan negara, otomatis dia tidak akan bisa untuk menjagokan saja, nggak bisa, apalagi untuk dipilih menjadi pejabat publik tersebut. Ibarat kata begitu. Lah kita nurut aja enggak sama Allah, bagaimana mungkin akan mendapatkan rahmat dari Allah. Baiklah, jadi intinya bahwasanya satu, sabar itu bukan hak kita untuk menentukan batas waktunya, tapi sabar yang menentukan batas waktu daripada kesabaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Karena ketika kita mengatakan bahwa kesabaranku sudah habis, ini sama saja kita putus asa dengan rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hanya orang-orang yang ingkar yang kemudian mereka berputus asa dari rahmat Allah. Dan ingat juga bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berusaha, sesungguhnya di situ diperlukan juga kemantapan. Kita doa nih, tapi kita nggak mantap nih, ini sama saja mempending doa kita. Mempending doa kita, sama saja kita tidak jadi nih mohonnya kepada Allah ketika timbul rasa tidak mantap, keraguan. Ketika timbul keraguan, maka dari itu perlu kemantapan dalam kita bermunajat, dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hilangkan keluh kesah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan penuh rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur